saya Fares Inayah dengan NIM B1B1211039. Saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari materi keuangan negara, salah satunya yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa atau sering kita sebut dengan APBDes. Nah, bagaimana sih penjelasan dari APBDes ini? Silakan disimak videonya. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, pada kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan sebuah materi mengenai tentang anggaran pendapatan dan belanja desa atau sering kita sebut dengan APBDes. Yang nantinya yang akan saya jelaskan melalui share screen PPT, bisa dilihat seperti ini. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja desa atau definisi anggaran pendapatan dan belanja desa ini merupakan sebuah anggaran desa tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa dan memuat perkiraan sumber pendapatan dan pengeluaran untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Nah, APBDes ini tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, APBDes ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah desa dan komite desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. APBDes ini diharapkan dapat mendorong pemerintah desa untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya melalui rencana pembangunan yang dikandungnya. Kita langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai siklus Oke, yang pertama kita akan membahas tentang siklus penyusunan APBDes. Nah, bagaimana sih siklus penyusunan APBDes ini? Bisa kita lihat alur penyusunan APBDes tertera pada siklus ini. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Ini mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, Perdes, RKP desa, ada evaluasi RPJM desa, kemudian diusulkan ke kabupaten, kemudian dari Perdes RKP desa ini menyusun RKA, melibatkan pelaksanaan kegiatan. Nah, dari sini langsung Sekdes mengompilasi RKA ke Ranperdes APBD. Selanjutnya pembahasan Ranperdes, BPD dan Kades. Selanjutnya ada final Ranperdes APBD, evaluasi bupati melalui camat, ada kemudian ini timbal balik ya antara APBD desa dan perubahan, ada Perdes, APBD perubahan. Nah, di sini juga sosialisasi APBD perubahan pelaksanaan dan sosialisasi APBD desa APBD pelaksanaan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu ketentuan yang harus dipatuhi dalam menyusun APBDes. Nah, apa sih ketentuan yang harus dipatuhi dalam menyusun APBDes? Nah, hal yang perlu dipatuhi dalam menyusun APBDes ini ada beberapa. Yang pertama yaitu APBDes ini disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. Nah, yang kedua, APBDes ini disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Selanjutnya, rancangan APBDes ini harus dibahas dan disepakati antara kepala desa dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Yang terakhir yaitu APBD ini dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Nah, selanjutnya ini kita masuk kepada tahap-tahap penyusunan APBDes. Bisa kita lihat di sini ada 10 tahapan yang harus dilewati dalam penyusunan APBDes. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membentuk tim penyusun APBDes ini.
Nah, kepala desa membentuk tim penyusun APBD ini yang terdiri dari semua perangkat desa dan para pimpinan lembaga-lembaga desa, kemusyawaratan desa dengan ketua sekretaris desa. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu melakukan musyawarah penyusunan APBD berdasarkan RKPD yang sudah disepakati. Nah, tim penyusun APBD ini melakukan musyawarah penyusunan APBD ini berdasarkan RKPD yang sudah disepakati sehingga sebelumnya hingga jadilah rancangan APBD. Yang ketiga itu ada sekretaris desa atau nama tim penyusun APBD menyampaikan RAPBD kepada kepala desa. Selanjutnya yaitu dari sekretaris desa ini ke kepala desa. Selanjutnya Kades menyampaikan hasil RAPBD kepada BPD dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD secara terbuka. Selanjutnya yang kelima, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD melakukan pembahasan RAPBD dalam musyawarah secara BPD secara tertutup. Nah, jika tadi terbuka, nah sekarang dilaksanakan lagi dengan cara tertutup. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu ada BPD menyepakati atau tanpa revisi atau dengan revisi atau menolak dengan disertai alasan RAPBD dalam musyawarah BPD ini secara terbuka kembali. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Kades mulai menetapkan RAPBD tersebut menjadi Perdes APBD. Nah, yang kedelapan, kita masuk kepada kepala desa menyampaikan ke bupati melalui camat untuk dievaluasi. Hasil RAPBD ini perlu diperlihatkan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan evaluasi apakah itu layak atau tidak. Selanjutnya, bupati menyampaikan hasil evaluasi tadi secara tertulis lambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya APBD. Nah, yang terakhir yaitu pemerintah desa. Jika tadi bupati sudah menyetujui dan benar, maka pemerintah desa dan BPD menyebarluaskan Perdes APBD kepada masyarakat melalui forum, sarana, dan media yang mudah diakses masyarakat. Nah, seperti yang kita lihat di tahun 2022 ini, 2020 ke atas, nah seiring dengan canggihnya teknologi, juga transformasi ke era digital, semua APBD ini sudah dilihatkan kepada masyarakat umum melalui infografis. Nah, di sana bisa kita lihat dan semua masyarakat desa bisa melihat apa saja anggaran-anggaran yang dipakai desa selama 1 tahun itu. Nah, selanjutnya ini ada perencanaan pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa ini terdapat 2 rencana. Yang pertama yaitu ada rencana pembangunan jangka menengah desa atau bisa dikenal dengan RPJM desa. Dan yang kedua itu ada rencana kerja pemerintahan desa atau RKP desa. Nah, yang pertama kita membahas tentang RPJM. RPJM ini memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan, pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, yang pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. RPJM ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan desa. Nah, tahapan penyusunan RPJM ini meliputi yang pertama yaitu ada pembentukan tim penyusun RPJM desa. Nah, di sini kepala desa membentuk tim penyusun RPJM ini terdiri dari adanya kepala desa sebagai pembina, adanya sekretaris desa selaku ketua, ada ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, ada anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim paling sedikit 7 dan orang yang paling banyak yaitu berjumlah 11 orang. Tim penyusun ditetapkan berdasarkan keputusan kepala desa. Nah, tugas dari tim penyusun RPJM desa ini adalah yang pertama yaitu untuk penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rancangan RPJM desa, dan penyempurnaan rancangan RPJM desa. Nah, selanjutnya yaitu
Tahap penyusunan yang kedua ada penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten dan kota. Nah, hal ini dilakukan bertujuan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota dengan pembangunan desa. Nah, informasi dari arah kebijakan pembangunan kabupaten dan kota ini harus diperhatikan berupa rencana pembangunan jangka menengah daerah dan kabupaten tersebut, rencana strategis, rencana umum tata ruang wilayah kabupaten tersebut, rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten atau kota tersebut, serta rencana pembangunan kawasan perdesaan. Selanjutnya yaitu ada pengkajian keadaan desa. Nah, tahapan berikut ini merupakan pengkajian keadaan desa. Pengkajian dilakukan bertujuan untuk mempertimbangkan kondisi objektif keadaan desa. Nah, langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam pengkajian ini berupa penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat, penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Selanjutnya itu ada penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Nah, Badan Pemusyawaratan Desa ini menyelenggarakan musyawarah desa ini berdasarkan laporan hasil pengkajian desa. Musyawarah ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa, yaitu laporan hasil pengkajian, rumusan arah kebijakan, rencana prioritas kegiatan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, hasil dari kesepakatan musyawarah ini dituangkan dalam berita acara menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM desa. Selanjutnya yaitu penyusunan rancangan RPJM desa. Tim penyusun RPJM desa ini mulai menyusun rancangan RPJM desa ini berdasarkan berita acara yang telah diterima. Selanjutnya, berita acara tersebut disampaikan oleh tim penyusun RPJM desa kepada kepala desa. Nah, selanjutnya kepala desa memeriksa dokumen-dokumen yang rancangan RPJM ini yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM tersebut. Nah, selanjutnya itu ada penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa di sini menyelenggarakan musyawarah ini diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa ini diikuti oleh pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, dan lembaga-lembaga desa lainnya. Selanjutnya itu ada penetapan RPJM desa. Nah, setelah musyawarah tadi dilakukan, tim penyusun RPJM ini mulai menyepakati rancangan RPJM desa. Nah, tahapan yang harus dilakukan itu berupa kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJM ini untuk menyepakati rancangan RPJM desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Nah, selanjutnya, rancangan RPJM desa ini menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM kepala desa. Kepala desa ini menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa serta badan permusyawaratan desa lainnya menjadi peraturan desa tentang RPJM desa. Terakhir yaitu ada perubahan RPJM desa setelah ditetapkan tadi. Dalam perjalanan waktu mungkin ada terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi saat itu, sehingga diperlukan suatu perubahan yang bersifat mendesak atas rencana yang telah tertuang dalam RPJM tersebut. Nah, hal ini dapat dilakukan, kepala desa dapat melakukan perubahan terhadap RPJM tersebut apabila terjadi peristiwa khusus, yaitu seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, kerusuhan sosial yang berkepanjangan yang tidak bisa ditangani lagi. Nah, yang kedua yaitu bisa diubah apabila terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintahan daerah, provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten. Oke, itulah dari pembahasan RPJM tadi. Nah, kita memasuki yang kedua, yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau RKP Desa. Nah, RKP Desa ini
Setelah dilakukan RPJM, maka muncullah RKP Desa. RKP Desa ini merupakan rencana kerja pemerintahan desa. Rencana pembangunan tahun desa atau yang disebut dengan rencana kerja pemerintahan desa merupakan penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu 1 tahun. RKP ini disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. RKP desa ini mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. Kepala desa menyusun RKP desa ini dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Nah, sesuai Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, tahapan penyusunan rencana kerja pemerintahan desa atau RKP desa ini meliputi yang pertama yaitu ada penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa ini menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP. Nah, musyawarah desa ini melaksanakan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa menjalankan musyawarah paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Nah, musyawarah desa ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut, yaitu ada mencermati ulang dokumen RPJM, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa, membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan keahlian yang dibutuhkan. Nah, hasil dari kesepakatan ini dituang dalam berita acara menjadi pedoman kepala desa untuk menyusun RKP Des. Selanjutnya, mulai membentuk tim penyusun RKP desa. Di sini kepala desa membentuk tim RKP desa yang terdiri dari adanya kepala desa, sekretaris desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat, anggota yang meliputi perangkat desa, dan lainnya. Nah, selanjutnya daftar usulan RKP Des ini merupakan penjabaran RPJM desa yang menjadi bagian dari RKP desa untuk jangka waktu 1 tahun yang nantinya akan diusulkan melalui mekanisme perancangan pembangunan daerah. Selanjutnya ada pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk desa. Nah, pada tahap ini kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten atau kota tentang pagu indikatif desa, rencana program atau kegiatan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, tim penyusun RKP desa ini melakukan pencermatan pagu indikatif desa meliputi rencana dana desa yang bersumber dari APBN, ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yaitu diterima kabupaten, rencana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah atau kabupaten, rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, provinsi atau kabupaten. Nah, selanjutnya itu ada pencermatan ulang RKPJM desa. Nah, hal ini berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah desa, pagu indikatif tadi, pendapatan asli desa, rencana kegiatan pemerintah, jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten atau kota, hasil pencermatan ulang dari dokumen RPJM desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Nah, selanjutnya tim penyusun RKP desa ini menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan desa sesuai dengan jenis rencana kegiatan. Hasilnya berupa rancangan DKP, RKP desa, dan selanjutnya itu ada penyusunan RKP desa ini melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan desa. Nah, musyawarah perencanaan ini diikuti oleh pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat. Nah, selanjutnya setelah dimusyawarahkan, RKP desa ini mulai ditetapkan. Nah, langkah-langkah penetapan RKP desa ini berupa adanya hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa ini dituangkan dalam berita acara,
Kepala desa mengarahkan tim penyusun RKP ini untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah yang telah dilakukan. Selanjutnya ini ada rancangan RKP desa ini menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP desa. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa ini yang akan dibahas dan disepakati bersama menjadi peraturan desa tentang RKP desa. Yang terakhir yaitu yang selanjutnya yaitu perubahan RKP desa bisa dilakukan perubahan sama seperti RPJM tadi. Apabila ada sesuatu yang mendesak yang bersifat jika ingin mungkin suatu saat tidak sesuai dengan kondisi yang sedang berjalan. Nah, terakhir yaitu ada pengajuan daftar usulan RKP desa. Nah, itulah tadi dari perencanaan pembangunan desa mengenai RPJM dan RKP desa. Selanjutnya kita masuk ke dalam pelaksanaan keuangan desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa ini terdapat 4 tahap-tahapan. Yang pertama yaitu ada pelaksanaan pendapatan desa, pelaksanaan belanja desa, penyelenggaraan kewajiban perpajakan, dan pelaksanaan pembiayaan desa. Nah, di sini yang pertama yaitu pelaksanaan pendapatan desa. Pelaksanaan pendapatan desa ini merupakan proses penerimaan sumber pendapatan desa, antara lain pendapatan asli desa yang berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, misalnya dari BUMDes, dari pajak desa, dari retribusi atau pasar desa, atau dari penerimaan pungutan atau sewa tempat yang ada di desa. Pendapatan transfer ini juga yang berasal dari pemerintah supradesa, misalnya ada dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak atau retribusi daerah, dan bantuan keuangan, serta lain-lainnya. Pendapatan desa berupa hibah atau sumbangan dari pihak ketiga. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada pelaksanaan belanja desa. Pelaksanaan belanja desa ini merupakan proses pengeluaran dari RKD untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam APBDes. Transaksi yang dilakukan ini misalnya pengeluaran belanja pegawai desa atau kegiatan berupa pembayaran penghasilan tetap, pengeluaran belanja barang dan jasa, dan lain-lain. Nah, terus selanjutnya ada penyelenggaraan kewajiban perpajakan. Dalam penyelenggara kewajiban pajak ini, atas transaksi keuangan wajib dikenakan pajak, bendahara tersebut memiliki kewajiban untuk menyetor ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan bendahara desa, di mana jika tidak dilaksanakan, maka terdapat sanksi dan akan menjadi permasalahan atau temuan bagi pemeriksa di kemudian hari. Terakhir yaitu ada pelaksanaan pembiayaan desa. Nah, pelaksanaan pembiayaan desa ini merupakan proses penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa sebagaimana telah tercantum dalam APBDes. Pembiayaan desa ini meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya. Silpa desa ini ada juga yang namanya silpa desa. Nah, silpa desa tahun sebelumnya ini sebagai penerima pembiayaan, penggunaan diatur dalam penyertaan modal pemerintah desa atau pembentukan dana cadangan yang harus disepakati terlebih dahulu. Oke, itulah tadi penjelasan tentang pelaksanaan keuangan desa. Selanjutnya ada pelaporan dan pertanggungjawaban dalam keuangan desa. Pelaporan ini terdiri dari pelaporan keuangan pemerintah desa, yang dimana ada laporan realisasi pelaksanaan APBDes, laporan realisasi penggunaan dana desa, pertanggungjawaban ada yang kedua yaitu pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa, ada informasi kepada masyarakat, laporan tingkat pemerintah kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur APBDes. Struktur APBDes ini memuat 3 bagian. Yang pertama yaitu ada pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa ini merupakan segala bentuk penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran.
Nah, sedangkan belanja desa itu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran. Terakhir, pembiayaan desa semua bentuk pembiayaan yang dikeluarkan desa dalam 1 tahun anggaran. Struktur yang pertama itu ada pendapatan desa. Nah, sumber pemasukan atau pendapatan desa ini yang pertama yaitu ada pendapatan asli desa, yang kedua ada dari hasil transfer, dan yang ketiga ada dari pendapatan lainnya. Yang pertama itu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini memuat dari hasil usaha desa seperti BUMDes dan lain-lain, hasil aset, hasil swadaya, dan pendapatan asli desa. Yang kedua itu hasil transfer, di mana adanya dana desa, hasil dari pajak dan retribusi daerah, dari alokasi dana desa, dari bantuan keuangan dari APBD provinsi maupun kabupaten yang diterima. Nah, yang terakhir yaitu ada pendapatan lainnya. Nah, bersumber dari penerimaan dan hasil kerjasama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dari bunga bank, dari lomba yang diikuti oleh pemerintah desa juga bisa. Nah, selanjutnya itu ada pengeluaran atau pengalokasian dana desa. Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa ini sekitar 30% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional PPD, dan biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Nah, sedangkan 70% dana desa ini dipergunakan untuk memperdayakan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi. Nah, itulah tadi penjelasan tentang siklus dan struktur. Maka dari yang telah saya paparkan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah desa dan komite desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. APBDes ini memungkinkan pemerintah desa untuk mengembangkan rencana pengelolaan keuangan terstruktur untuk desa berdasarkan anggaran yang tersedia dan dibelanjakan. Nah, APBDes ini diharapkan dapat mendorong pemerintah desa untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya melalui rencana pembangunan yang dikandungnya. Nah, terakhir, sebelum kita mengakhiri materi ini, di sini saya tampilkan contoh dari APBDes. Ini ada contoh APBDes dari Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Nah, di sini terlihat APBDes-nya juga sudah dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas, di mana di sini disertakan dari mana pendapatan asal desanya berapa, dana desanya berapa, alokasi dana desanya berapa, BHPRD-nya berapa, bantuan dari provinsinya berjumlah berapa, pendapatan lainnya. Di sini juga ditampilkan dari pendapatan, pembiayaan, dari silpa, pengeluaran, dari surplus, dan belanja desa. Di sini ada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan, pembangunan, dari bidang pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Nah, semuanya sudah dituangkan dalam infografis ini. Nah, ini bertujuan agar semua masyarakat bisa mengetahui anggaran dana desa itu dikeluarkan dan digunakan untuk apa-apa saja. Ini yang dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas. Nah, itulah penjelasan materi. Nah, itulah tadi penjelasan materi tentang RAPBDes yang saya paparkan. Semoga bisa dipahami. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.